Halo semua, berjumpa lagi dengan kami hari ini di tutorial Overall Equipment Effectiveness. Apa yang akan kita bahas di sini? Kita sudah bisa menghitung OEE, bisa tahu 7 big loss yang terjadi di line produksi kita. Lalu apa yang kita lakukan? Ingat, OEE itu bukan tujuan, bukan hasil akhir. OEE hanya membantu memetakan di mana kita melakukan perbaikan. Jadi, di mana pemetaannya? Kita review ulang. Kita punya 7 major equipment losses, yaitu equipment breakdown, changeover, part change, startup, minor stop, speed reduction, defect and rework yang kita tadi hitung di perhitungan OEE. Inilah petanya. Nah, kita bisa lakukan prioritas dari 7 major break loss ini. Kita analisa mana yang kita lihat datanya mana yang paling besar. Setelah itu kita lakukan step focus improvement. Apa yang akan kita lakukan di step improvement? Amati apakah terdapat waste di dalam kategori-kategori 7 big loss ini. Sebaiknya dihilangkan atau bisa diminimasi. Tapi apa saja waste itu? Kita sering mendengar 7 waste. Ini tadi yang saya bilang ya, beda losses dan waste. Losses adalah aktivitas yang menyebabkan kategori aktivitas yang menyebabkan kerugian waktu dan biaya. 7 waste atau sering kita sebut 7 waste adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Apa saja 7 waste itu? Kita sering mengakronimkan 7 waste ini dengan downtime biar lebih gampang menghafalkannya, sehingga nanti di lapangan kita bisa dengan cepat mengidentifikasi apa saja sih downtime itu, apa saja sih O itu. D ada defect, O overproduction atau produksi berlebihan, W adalah aktivitas menunggu waiting, and not utilizing staff talent. Ini tidak mengutilize kemampuan dari pekerja kita dengan maksimal. T adalah transportation. I. Jadi transportation itu adalah jarak yang sebenarnya kita tidak perlu melakukan perpindahan tersebut, sehingga menyebabkan lebih lama waktunya, lebih banyak dalam pergantian produk seperti yang lain-lain. I adalah inventory. Apakah inventory kita itu sudah optimal? Apa mungkin saja bisa terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit, malah karena bisa menyebabkan tidak ada stok di saat dibutuhkan, malah menyebabkan tidak bisa berproduksi. Yang selanjutnya adalah M, motion. Apakah gerakan dalam kita melakukan aktivitas kategori tadi seperti change part, change over, breakdown, apakah terdapat gerakan yang sebetulnya kita tidak perlu dilakukan, seperti mencari atau mencari tools, harusnya sudah bisa dipersiapkan sebelumnya. Yang ketiga adalah excess processing atau over processing, jadi proses yang terlalu berlebihan. Seharusnya kita tidak melakukan itu. Inilah yang harus Anda cari pada saat melakukan Gemba, pada saat melakukan focus improvement. Jadi OEE adalah datanya untuk memetakan di mana kita harus melakukan improvement terlebih dahulu, dan selanjutnya Anda harus datang ke lapangan dan mengidentifikasi menggunakan mungkin langkah-langkah step focus improvement yang akan kami jelaskan di modul berikutnya, dan
cari solusinya. Jadi ingat ya, OEE adalah hanya tools yang akan memetakan di mana masalah Anda itu terjadi, di mana kerugian Anda itu terjadi, dan bukan alat sebagai pemecah solusi. Sekian tutorial OEE kali ini. Jikalau ada pertanyaan, silakan Anda bertanya pada kami. Dan terima kasih dan sampai jumpa lagi di tutorial kami selanjutnya.